baik pada rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian baru SLI. Nah, pada rangkaian tersebut merupakan rangkaian kontrol sederhana dengan sistem start dan stop yang menggunakan tombol tekan, kontaktor, dan juga lampu indikator. Nah, pada saat kondisi awal, tombol stop ini dalam keadaan tertutup dan tombol start dalam keadaan terbuka. Nah, sehingga arus belum mengalir ke koil atau kontaktor K1. Ketika tombol start ditekan, arus akan mengalir melalui tombol stop dan akan menuju melalui koil K1, sehingga kontaktor akan aktif dan juga menarik kontak bantunya untuk menutup. Nah, kontak bantu ini berfungsi sebagai pengunci arus atau self holding, sehingga meskipun tombol start dilepas, arus akan tetap mengalir dan koil K1 tetap terenergisasi. Nah, pada saat yang sama, lampu L1 ini menyala sebagai tanda bahwa rangkaian dalam kondisi bekerja atau aktif. Jika tombol stop ditekan, aliran arus menuju koil K1 terputus sehingga kontaktor kembali ke posisi semula. Nah, kontak bantu membuka dan lampu L1 akan padam. Dengan demikian, rangkaian ini bekerja untuk menghidupkan dan juga mematikan beban melalui sistem pengunci otomatis menggunakan kontaktor. Selanjutnya, pada rangkaian tersebut, rangkaian kedua yaitu rangkaian berurutan bergantian, yaitu merupakan rangkaian yang menggunakan kontaktor dan timer untuk menyalakan beban secara bergantian atau bertahap. Nah, komponen utamanya yaitu terdiri dari tombol start, tombol stop, kontaktor K1, K2, dan K3, serta dua buah timer, yaitu KD01 dan KD02. Pada saat rangkaian dalam keadaan awal, semua kontaktor dan timer belum aktif. Ketika tombol start ditekan, arus mengalir melalui tombol stop menuju koil kontaktor K1, sehingga kontaktor K1 aktif dan menyalakan beban pertama. Nah, dengan bersamaan timer KD01 ini mulai bekerja menghitung waktu tunda yang telah diatur. Setelah itu, waktu pada KD01 habis, kontak waktu dari timer akan ditutup dan mengaktifkan kontaktor K2, sehingga beban kedua menyala dan timer KD02 memulai menghitung waktu berikutnya. Nah, ketika waktu pada KD02 selesai, kontaknya akan menutup dan mengaktifkan kontaktor K3 yang menyebabkan beban ketiga akan menyala. Dengan demikian, K1, K2, dan K3 bekerja secara bergantian dan berurutan sesuai waktu tunda yang diatur pada masing-masing timer. Jika tombol stop ditekan, seluruh aliran arus menuju koil kontaktor akan terputus sehingga semua kontaktor dan juga beban akan mati bersamaan. Nah, jadi rangkaian ini tuh berfungsi untuk menghidupkan beban secara berurutan dengan jeda waktu tertentu antar masing-masing beban. Nah, pada rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian impuls. Nah, untuk mengendalikan beberapa beban seperti lampu atau aktuator. Nah, prinsip kerjanya ini dimulai ketika sumber arus masuk melalui jalur utama di sisi kiri. Saat tombol atau kontak pada bagian input ditekan, arus ini akan mengalir menuju kumparan relay yaitu K1 atau K1F yang kemudian aktifkan kontak bantu di jalur lainnya. Kontak bantu yang aktif akan meneruskan arus menuju beban yang ditunjukkan dengan simbol lingkaran yaitu L6 dan L8 sehingga beban tersebut menyala. Jika sistem impuls ini digunakan setiap kali tombol ditekan, kondisi keluaran akan berganti antara hidup dan juga mati tanpa harus menahan tombolnya. Nah, dengan kata lain, rangkaian ini bekerja berdasarkan logika urutan dan juga fungsi relay untuk mengatur kapan beban akan menyala atau mati sesuai sinyal kendali yang diberikan. Selanjutnya ada rangkaian lampu berjalan yang dirancang menggunakan relay, kontaktor, dan saklar bantu. Jalur hubungnya bekerja secara berurutan dan bergantian untuk menyalakan setiap lampu menggunakan urutan waktu. Arus listrik dari sumber utama masuk melalui kontak utama, kemudian diteruskan ke rangkaian pengendali yang terdiri dari beberapa kontak bantu seperti KO1, KO2, KO3, dan KO4. Setiap kontak ini akan mengaktifkan coil relay berikutnya secara bergantian, sehingga lampu L1 hingga L4 menyala satu persatu sesuai urutan logika yang telah diatur. Proses ini diatur oleh timer atau rangkaian tunda delay yang memastikan tiap lampu menyala dan mati bergantian, menimbulkan efek setiap lampu berjalan. Ketika tombol start ditekan, arus akan mengalir ke relay pertama, misalnya KO1, menyalakan lampu pertama L1. Lalu setelah waktu tertentu, relay berikutnya aktif dan lampu berikutnya menyala. Sedangkan lampu sebelumnya mati. Jalur ini terus berulang sampai seluruh lampu bergantian menyala dan mati secara berurutan, menciptakan efek visual dinamis seperti running light.
Selanjutnya ada rangkaian lampu berjalan tipe B yang bekerja dengan prinsip pengendalian berurutan menggunakan kontaktor KPR, KPL, dan KIT dan saklar bantu. Jalur hubung rangkaian ini dimulai dari sumber arus yang masuk melalui tombol start yang kemudian mengaktifkan kontaktor utama KPR. Setelah kontaktor pertama aktif, arus akan diteruskan ke rangkaian berikutnya melalui kontak bantu yang mengatur urutan nyala lampu. Setiap kontaktor KPR, KPL, dan KIT akan menghidupkan satu lampu L1, L6, L1T, dan L2 secara bergantian. Ketika satu kontaktor bekerja, lampu yang terhubung dengannya menyala sementara kontaktor lainnya dalam keadaan mati. Proses ini terus berulang sehingga menciptakan efek lampu berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Selain itu, terdapat juga rangkaian interlock yang berfungsi untuk mencegah dua kontaktor aktif bersamaan, menjaga urutan nyala lampu agar tetap rapi dan tidak terjadi hubung singkat. Dengan demikian, rangkaian ini menghasilkan pola nyala lampu berurutan dan berulang sesuai logika kerja kontaktor dan waktu tunda yang diatur dalam sistem. Selanjutnya ada rangkaian lampu berjalan tipe LPT atau lampu pengendali terprogram yang bekerja secara berurutan menggunakan sistem kontaktor dan relay bantu KO1 atau KO4. Jalur hubungnya dimulai dari sumber arus yang melewati tombol start L1 untuk mengaktifkan kontaktor utama KM. Setelah KM aktif, arus mengalir ke jalur kontrol yang terdiri dari beberapa kontaktor bantu KO1, KO2, KO3, dan KO4 yang berfungsi menyalakan lampu secara berurutan. Setiap kontaktor memiliki kontak bantu yang akan menyalakan lampu tertentu. Misalnya KO1 menyalakan lampu pertama, KO2 menyalakan lampu kedua, dan seterusnya. Ketika satu kontaktor aktif, lampu yang terhubung dengannya menyala dan pada saat yang sama mempersiapkan kondisi bagi kontaktor berikutnya untuk bekerja, menciptakan efek lampu menyala bergantian dari satu sisi ke sisi lainnya. Proses ini terus berulang sesuai dengan urutan logika program yang telah disusun, sehingga menghasilkan pola nyala lampu berjalan otomatis. Rangkaian ini juga dilengkapi interlock dan delay atau penundaan waktu, agar pergantian antar lampu berjalan halus tanpa tumpang tindih arus listrik. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian lampu lalu lintas LPT. Nah, yang bekerja secara otomatis ini menggunakan logika relay dan timer. Nah, jalur hubungnya ini dimulai dari sisi kiri atas sebagai sumber tegangan positif yang kemudian mengalir secara horizontal melalui beberapa baris berisi kontak timer dan kumparan relay. Setiap relay K01, K02, dan 03 dan juga seterusnya berfungsi untuk mengatur urutan nyalanya lampu merah, kuning, hijau pada tiap jalur lintasnya. Nah, ketika tombol atau input awal diaktifkan, arus mengalir ke relay pertama, misalnya K01 yang menyalakan lampu merah. Setelah waktu tertentu sesuai pengaturan timer, kontak bantu K01 akan memutus arus ke jalur lampu merah dan menghubungkan arus ke relay berikutnya, yaitu K02 untuk menyalakan lampu kuning. Kemudian setelah waktu tunda lampu kuning berakhir, arus dialihkan lagi ke relay berikutnya, yaitu K03 untuk menyalakan lampu hijaunya. Nah, proses ini berjalan secara terus bergantian membentuk siklus lampu lalu lintas dan berurutan secara antara merah, kuning, dan juga hijau. Nah, jalur hubung antara relay dan timer bekerja saling bergantian atau interlock, sehingga satu lampu yang menyala dalam satu waktu. Demikian rangkaian ini menciptakan sistem pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan urutan logika nyalanya lampu yang diatur oleh waktu dan relay. Untuk jalur hubungnya dimulai dari sisi kiri atas, yaitu sumber tegangan positif yang mengalir secara horizontal ke kanan melalui setiap baris, logikanya sama dengan lampu lalu lintas LPT. Nah, tiap baris berisi deretan kontak normally open atau NO dan normally close atau NC yang dihubungkan ke kumparan relay K01, K02, dan K03 juga seterusnya, serta keluaran berupa lampu indikator, biasanya lampu merah, kuning, dan juga hijau. Saat tombol start atau input awal diaktifkan, arus dari sumber mengalir ke relay pertama K01 yang menyalakan lampu merah pada jalur pertama. Setelah waktu yang ditentukan oleh timer K1 habis, kontak bantu K01 memutuskan arus ke lampu merah dan mengalihkan ke relay berikutnya, yaitu 02 untuk menyalakan lampu kuning. Nah, selanjutnya setelah timer K02 selesai, arus diteruskan ke relay K03 yang menyalakan lampu hijau. Proses ini terus berulang membentuk siklus kerja merah, kuning, hijau secara bergantian. Hubungan antar relay diatur dengan sistem interlock atau penguncian, sehingga ketika satu lampu menyala, dua lampu lainnya otomatis mati. Jalur hubung di tiap baris saling terintegrasi dengan waktu tunda dan timer agar pergantian nyala lampu berjalan teratur dan tidak bersamaan. Dengan demikian, rangkaian ini menciptakan pola kerja otomatis seperti pada lampu lalu lintas, sungguhan memberikan waktu bergantian untuk setiap arah kendaraan.
Selanjutnya yaitu rangkaian system of delay ya. Nah, rangkaian yang menunda pemutus arus setelah saklar dimatikan. Jadi jalur hubungnya dimulai dari sisi kiri atas yaitu sumber tegangan positif yang mengalir ke kanan melalui kontak input I1. Saat I1 ditekan, arus mengalir menuju kumparan relay KFT yang kemudian mengaktifkan kontak bantunya di jalur bawah. Kontak bantu ini akan menyalakan beban seperti lampu atau indikator L1 dan L6. Ketika tombol I1 dilepas, arus menuju kumparan KFT terputus, tetapi relay tidak langsung mati karena terdapat pengaturan waktu timer of delay yang mempertahankan kondisi on selama waktu yang ditentukan. Misalnya 3 detik seperti terlihat pada gambar nih. Nah, setelah waktu tunda selesai, kontak bantu KFT kembali ke posisi semula dan beban L1 serta L6 padam. Jadi jalur hubung rangkaian ini tuh mengalir dari sumber menuju tombol input lalu ke relay waktu yaitu off delay dan selanjutnya mengendalikan beban dengan jeda waktu saat pemutus arus. Selanjutnya ada rangkaian on delay, yaitu rangkaian yang menggunakan timer tunda nyala atau on delay timer untuk mengatur waktu aktifnya beban seperti lampu. Jalur hubungnya dimulai dari sumber arus yang mengalir melalui tombol start L1 menuju kontaktor utama K-off. Setelah tombol ditekan, arus listrik tidak langsung menyalakan lampu, melainkan terlebih dahulu mengaktifkan timer KOF dengan waktu tunda yang telah diatur. Setelah waktu tunda selesai, kontak bantu timer KOFT akan menutup dan mengalirkan arus ke lampu L1 dan L6 sehingga lampu menyala. Dengan demikian, lampu hanya akan menyala beberapa detik setelah tombol start ditekan. Apabila tombol dilepas atau sistem dimatikan, kontak timer akan kembali terbuka dan lampu mati. Prinsip kerja ini banyak digunakan untuk mengatur penyalaan bertahap atau pengaman sistem otomatis agar beban tidak langsung aktif ketika sistem dihidupkan. Selanjutnya ada rangkaian out pulsa, yaitu rangkaian yang bekerja dengan prinsip pemberian sinyal singkat atau pulsa untuk menyalakan lampu secara berurutan. Jalur hubungnya dimulai dari sumber arus yang dialirkan melalui tombol start I1 menuju kontaktor utama KPR. Setelah tombol ditekan, arus listrik akan memicu kerja kontaktor KPR dan memberikan pulsa singkat ke tiap kontak bantu yang mengutar lampu L1 hingga L6. Setiap kali pulsa diterima, salah satu lampu akan menyala sementara, lalu mati kembali ketika pulsa berpindah ke lampu berikutnya. Hal ini menciptakan efek lampu menyala secara cepat dan bergantian sesuai urutan kerja kontaktor. Pulsa yang dihasilkan berasal dari sistem timer atau relay yang memberikan waktu singkat pada tiap siklus. Ketika tombol ditekan kembali atau sistem di reset, siklus akan diulang dari awal. Dengan demikian, rangkaian out pulsa ini berfungsi untuk mengatur menyala lampu dengan sinyal singkat berurutan. Sering digunakan dalam sistem simulasi atau indikator proses otomatis. Dan ini ada rangkaian pecah dan reset yang berfungsi untuk menghitung jumlah sinyal masuk dan mengatur ulang hitungan menggunakan tombol reset. Jalur hubungnya dimulai dari sumber arus yang melewati tombol start I1 untuk mengaktifkan kontaktor utama KFC. Setelah aktif, arus akan mengalir menuju modul pencacah NCT yang berfungsi menghitung jumlah sinyal atau pulsa yang diterima setiap kali tombol input I2 ditekan. Setiap kali sinyal masuk, nilai pencacah akan bertambah 1 dan setelah mencapai jumlah yang ditentukan, misalnya 3 kali, kontak bantu dari pencacah KC1 akan menutup dan menyalakan lampu indikator L1 atau L6. Lampu ini menandakan bahwa jumlah hitung telah tercapai. Untuk mengembalikan hitungan ke 0, digunakan tombol reset RC1 yang mengaktifkan rangkaian reset counter RCNT sehingga pencacah kembali ke kondisi awal dan lampu indikator mati. Dengan demikian, rangkaian ini bekerja dengan prinsip menghitung dan mengatur ulang sinyal masuk secara otomatis. Sering digunakan pada sistem otomasi industri atau simulasi proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada rangkaian dari speaker lampu kanan kiri. Terlihat ada beberapa komponen utama yaitu seperti pass button, relay dengan kode K20, K21, K22, K23 dan juga K24 dan seterusnya, serta indikator visual seperti lampu dan simbol speaker yang digambarkan dengan ikon suara. Selain itu terdapat juga jalur-jalur pengkabelan yang menghubungkan antar komponen agar dapat berfungsi sesuai logika yang diinginkan. Komponen tombol tekan digunakan sebagai input manual untuk mengaktifkan proses tertentu di rangkaian, misalnya menyalakan lampu atau mengaktifkan speaker pada bagian kanan atau kiri. Kontraktor atau relay berperan sebagai saklar otomatis yang akan berubah status ketika mendapat sinyal dari tombol input sehingga bisa mengatur arus yang mengalir ke output seperti lampu atau speaker. Lampu dan speaker menjadi indikator keluaran yang menandakan status aktif dari rangkaian yang dikendalikan. Nah, selanjutnya yaitu ada rangkaian dari simulasi speaker lampu kuning. Di sini terdapat beberapa komponen utama yang dapat diidentifikasi, yaitu tombol tekan atau pass button, relay atau kontraktor dilabeli dengan KF1, timer atau counter dengan label 100 serta indikator visual dan audio seperti lampu dan speaker, SPK2 dan SPK3. Selain itu, terdapat juga pengkabelan yang menghubungkan komponen-komponen serta icon on atau off untuk menunjukkan status relay atau output tertentu. Tombol tekan pada rangkaian ini
rangkaian yang berfungsi sebagai pemicu awal rangkaian memungkinkan arus mengalir ke jalur relay KF1. Relay KF1 akan mengontrol aliran arus ke komponen lain seperti lampu indikator dan speaker, serta mengatur kapan keluaran akan aktif atau non-aktif sesuai logika yang dirancang. Timer atau counter memastikan bahwa output hanya aktif dalam rentang waktu tertentu atau setelah hitungan tertentu tercapai untuk kebutuhan penggantian urutan sinyal. Ketika tombol input diaktifkan, relay bekerja dan mengizinkan arus. Nah, rangkaian selanjutnya yaitu ada rangkaian dari speaker SLE. Pada rangkaian tersebut terlihat adanya beberapa komponen utama yang digunakan dalam sistem simulasi kontrol berbasis logika, yaitu sumber input, I1, komponen logika berupa kontak normally open atau NO dan normally closed atau NC yang ditandai dengan simbol berwarna biru dan tanda plus, serta beban output berupa speaker SPK1 yang berada di sisi kiri bawah rangkaian. Kontak-kontak tersebut berfungsi sebagai pengendali jalur arus listrik yang menuju ke beban. Cara kerja rangkaian ini adalah ketika input I1 diaktifkan atau on, maka arus listrik mengalir melalui jalur kontak logika yang tersusun secara seri dan paralel menuju ke output SPK1. Jika logika penyusunan kontak memenuhi kondisi sebenar, on semua jalur yang terhubung. Rangkaian berikutnya yaitu rangkaian mengenai start delta SLE. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu kontraktor K1, K2, K3, timer K0T, pas button start I1 dan stop I2 serta lampu indikator L1, L2, L3, L6, L7 dan L8 yang berfungsi sebagai penanda kondisi kerja rangkaian. Pada bagian awal, ketika tombol start I1 ditekan, arus mengalir dan mengaktifkan kontraktor K1 serta timer K0T. Saat K1 aktif, motor terhubung dalam konfigurasi untuk mengurangi arus start. Setelah waktu tunda pada timer habis, K0T akan memutus rangkaian bintang K1 dan mengaktifkan kontraktor K2 sehingga motor berpindah agar dapat bekerja dengan torsi penuh. Nah, bagian rangkaian yang terakhir ini itu ada rangkaian dari start delta SLE, di mana komponen yang digunakan itu ada kontraktor K1, K2, K3. Komponen utama ini berfungsi sebagai saklar otomatis. Lalu ada kontak bantu KO dan KOT, ini sebagai untuk mengunci atau interlock. Terus ada tombol tekan on, ini sebagai saklar manual. Lalu cara kerjanya yaitu ketika tombolnya itu on itu ditekan, maka kontraktor K1 akan aktif dan mengunci dirinya sendiri melalui kontak bantunya misalnya KO. Pada saat yang sama, kontraktor ketiga juga akan aktif menghubungkan motor dalam konfigurasi bintang start. Nah, setelah beberapa saat waktu tunda yang diatur, kontraktor ketiga akan mati dan kontraktor kedua akan aktif, mengubah konfigurasi motor dari bintang menjadi segitiga delta untuk operasi normal. Itu dia penjelasan mengenai ke-17 rangkaian. Terima kasih.